Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan kembali kajian tadi sampai pada penyebutan sebab yang keempat dari sebab terjadinya futur yang dialami oleh seseorang, yaitu kurang mengingat kematian dan mengingat urusan akhirat. Dalam banyak kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada semua untuk senantiasa melakukan ziarah kubur, karena ziarah kubur termasuk dari salah satu upaya agar kita senantiasa ingat kepada kematian. Barangkali inilah rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk ziarah kubur, supaya kita selalu ingat akan mati. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Tiap jiwa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan kematian kalau datang tidak pandang bulu, tidak melihat usia. Yang baru lahir sekalipun kalau memang sudah saatnya harus mati, maka akan mati. Sebaliknya orang yang sudah ditimpa penyakit yang parah sekalipun, kalau belum saatnya mati, maka tidak akan mengalami kematian. Ya. Dan kita juga selalu ingat bahwa kematian itu mempunyai sakarat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti sakarat." Kematian itu mempunyai sakarat. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menggambarkan bagaimana dahsyatnya sakarat kecuali orang yang sedang mengalaminya. Ya, nggak ada. Belum ada sebuah kitab yang berani menulis sakarat itu gambarannya seperti ini. Tidak ada. Karena tidak ada yang mampu menggambarkan seperti apa dahsyatnya sakarat kecuali orang yang sedang mengalaminya. Ya. Karena itu hendaknya kita semua bangkitkan kesemangatan untuk selalu ingat akan kematian. Karena kalau sudah tidak ingat akan kematian, kemudian tidak mengingat tentang akhirat, tujuan terakhir kita, ini akan menyebabkan kita terlena dan mengulur-ulur waktu serta menunda-nunda amalan yang soleh. Nanti saja, masih ada waktu. Kalau saya tidak bisa sholat sunnah hari ini, kan masih ada esok hari. Kalau saya belum sempat sholat duhur kali ini, kan masih ada esok hari. Nanti juga masih ada waktu asar, saya bisa sholat asar. Ya. Kalau saya tidak sempat baca Al-Quran hari ini, mungkin esok hari bisa. Dan hari-hari lain juga masih bisa. Nanti bulan Ramadan masih jauh. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, baru saya bawa Quran, saya baca Al-Quran. Kenapa bisa seperti ini? Karena itu tadi, kurang yang mengingat kematian dan mengingat akhirat. Ya, ini bisa menimpa siapa saja hal yang seperti ini. Karena yang paling penting adalah bagaimana supaya kita bisa membangkitkan gairah kita untuk selalu ingat kematian, selalu ingat akhirat. Makanya pesan saya tadi adalah usahakan di sela-sela waktu Anda membaca buku-buku yang isinya tentang ini. Sangat penting sekali. Ya. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, ya kan? Terlalu sering kita melihat hal-hal yang tidak baik untuk dilihat. Coba sempatkan satu waktu saja untuk membuka Al-Quran, untuk membuka buku-buku yang bermanfaat, mendorong semangat untuk ingat akhirat. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terus bisa mempertahankan. Kita akan kuat, ya, meskipun di lingkungan yang sebetulnya kurang atau bahkan tidak mendukung pertumbuhan iman kita. Ya, itu masalah. Nah, selanjutnya sebab yang kelima adalah at-taqsir fi amalil yaum wal lailah. Kurangnya
kegiatan dalam amalan baik di waktu malam maupun di siang hari. Jadi kurang kegiatan untuk melakukan hal-hal yang positif baik di siang hari maupun di malam hari. Ini berbahaya. Karena satu detik saja, satu waktu saja kita jauh dari hal-hal yang baik, ini setan yang akan masuk. Kemudian mendorong kita untuk masuk dan menerima hal-hal yang buruk. Apalagi kita berada sekali lagi di zaman fitnah. Sulit bagi siapapun untuk bisa menghindari dari fitnah ini. Tetapi jangan sampai menyerah, ya, untuk terus melawan dan menghadapinya dengan hal-hal yang baik. Usahakan waktu malam ada kegiatan yang positif, yang baik. Di siang hari ada kegiatan yang baik, yang positif. Jangan sampai satu hari 24 jam itu dilewati dengan hal-hal yang sia-sia. Sungguh rugi. Rugi sekali. Ya, selama 24 jam itu semuanya sia-sia. Ini sangat rugi. Lebih baik lagi kalau dalam 24 jam itu 20 jamnya atau bahkan lebih dari itu bisa selalu ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan akhirat. Ini yang diharapkan dan ini yang ideal. Ya. Penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan salat nawafil, salat sunnah. Jangan meremehkan qiyamul lail, ya, salat malam. Jangan meremehkan untuk membaca Al-Quran. Jangan menyepelekan banyak berdoa, berzikir, istighfar. Jangan menyepelekan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Ya. Jangan. Kalau tidak ada halangan. Jika selesai sholat yang wajib, usahakan untuk terus selalu mendawamkan, mengkontinyukan melakukan sholat ratibah. Ya, jangan lupa terus. Ada kesempatan luang, baca Al-Quran, ya, berzikir, berdoa, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaum aktsar min 100 marrah. Dalam satu hari lebih dari 100 kali istighfar. Atau 70 marrah, 70 kali. Astagfirullah. Mungkin Anda sedang di perjalanan atau sedang berjalan kaki. Tidak ada salah untuk mengucapkan astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Terus ini akan jadi kebiasaan yang baik. Ini akan jadi kebiasaan yang baik. Jadi mulai tanamkan kebiasaan yang seperti ini. Istighfar, berdoa, berzikir. Giat untuk selalu ikut sholat berjamaah. Ya. Salah satu penangkal setan yang paling efektif adalah giat melakukan sholat jamaah. Ada banyak orang yang mungkin kesulitan atau apa dan kebingungan untuk mencari obatnya seperti apa. Salah satu hal yang paling efektif adalah selalu giat ikut sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah adalah obat dari gangguan syaitan. Setan takut dengan orang-orang yang senantiasa mudawamah, continue untuk ikut sholat berjamaah. Nah, kemudian sebab berikutnya, sebab yang keenam yang menjadi faktor merosotnya atau futurnya seseorang dalam menjalankan amal ibadah adalah karena mengkonsumsi hal yang haram. Mengkonsumsi makanan-makanan yang haram atau paling tidak yang mengandung unsur apa? Syubhat. Masih ragu antara kehalalan dan keharaman. Ya. Ini bisa berakibat buruk bagi pertumbuhan jiwa kita, spiritual kita. Bisa berakibat buruk, ya, karena kita sering makan makanan yang haram atau yang mengandung unsur syubhat. Itu berbahaya. Yang tumbuh daging, darah yang ada di badan kita semuanya tidak menjadi pendukung yang baik, ya, untuk kebaikan kita, terutama untuk hati kita. Bukannya menyirami hati, ya, dengan baik, tapi justru malah mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, ya rusak. Karena inti yang ada dalam tubuh kita itu apa? Hati. Inna fil jasadi
mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik maka baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau rusak maka rusak semuanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hati baik buruknya bisa diakibatkan oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Walaupun tidak haram, tapi jika sesuatu itu mengandung unsur syubhat, masih meragukan, sebaiknya apa? Dijauh, jangan dikonsumsi. Anda tahu Imam Al-Bukhari? Wazir, seorang imam yang hebat. Ya, karya-karyanya tidak diragukan lagi. Keilmuannya sangat luar biasa, hafalan, ibadahnya dan lain sebagainya luar biasa semuanya. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Bapaknya sendiri mengatakan, demi Allah saya tidak pernah memberi makan Imam Al-Bukhari dari hasil makanan yang haram atau yang mengandung unsur apa? Syubhat. Tumbuhlah Imam Bukhari sebagai pemuda yang hebat dalam segala-galanya. Seperti itu. Kenapa kita merasakan ada kelemahan dalam diri kita? Mungkin kita harus koreksi. Adakah makanan-makanan yang kita konsumsi itu dari hal-hal yang mengandung unsur syubhat, kalaupun tidak haram? Ya, coba hati-hati. Hati-hati. Jangan disepelekan urusan makanan. Jangan akan aja, jangan buncit aja. Itu makanan berpengaruh. Ya, berpengaruh bagi pertumbuhan jiwa kita. Ulama bisa seperti itu ternyata karena rahasianya itu. Salah satu rahasianya, orang tuanya betul-betul perhatian, ya, tidak memberi makan anaknya dari perkara-perkara yang haram atau bahkan yang mengandung unsur syubhat. Barangkali inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala atau bahkan Islam menyeru para pemeluknya untuk memakan makanan yang halal, ya, dan menganjurkan para pemeluknya untuk menjauh dari makanan-makanan yang haram dan mengandung unsur syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullu, makanlah oleh kalian mimma har, semua yang ada di bumi ini, halalan thayyiban, yang halal lagi baik, yang halal lagi baik. Ini perintah Allah SWT. Kemudian yang lainnya Allah mengatakan, fakulu mimma razaqakumullah, makanlah oleh kalian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Kalau yang haram jangan dikonsumsi. Rezeki dibagi dua, rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Jangan dikira yang haram itu bukan rezeki, itu rezeki, tapi tidak halal untuk kita konsumsi. Kenapa Allah menciptakan yang haram atau memberikan rezeki yang haram, mengadakan rezeki yang haram? Tujuannya menguji kita. Ada hikmah di balik itu. Ya. Sehingga dalam Al-Quran Allah perintahkan, fakulu, makanlah oleh kalian mimma razaqakumullah, dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, haram, thayyib, halal dan baik. Allah Subhanahu wa taala juga dalam firman yang lain menyatakan, ya ayyuhar rusul, ditujukan kepada para rasul, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian semua makanan yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramal soleh. Makanya saya katakan tadi bahwa ada keterkaitan antara makanan yang kita konsumsi dengan kesemangatan untuk melakukan amal soleh. Ya. Nampak dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan beramalah dengan amalan yang soleh. Makanan yang baik menjadi faktor pendukung untuk melahirkan amalan yang baik. Ya, jangan lupa bismillah ketika makan. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Kalau kita tidak baca bismillah, boleh jadi setan ikut serta.
Ya kan? Setan ikut makan. Kalau setan ikut makan, kira-kira baik atau tidak makanan tersebut untuk pertumbuhan jiwa kita? Mungkin kalau untuk pertumbuhan tubuh, badan, boleh jadi mentekol, ya, kuat, besar, tapi jiwanya keropos. Ini yang dikhawatirkan. Ada banyak orang yang secara postur tubuh kuat, tapi hatinya tempe atau kerupuk. Ya, kalau kerupuk itu kan kalau kena air langsung menciut. Ditimpa masalah sedikit wah stres, ya, nggak kuat hatinya. Bolehlah kalau tubuh mah kuat, tapi urusan jiwa, hati lemah. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi kalau lahir dan batinnya kuat. Ini yang kita harapkan. Ya, jasmani juga kuat rohani. Ya. Yang halal telah Allah jelaskan dengan gamblang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya ada memang perkara-perkara yang masih rancu, samar. Dan yang paling baik adalah yang meninggalkan yang masih samar tersebut. Dan kalau kita mau hitung-hitung, ternyata jumlah yang dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang diharamkan oleh Allah. Kalau Anda membuka Al-Quran, itu akan Anda dapati ketika Allah menyebutkan benda-benda yang haram, Allah sebutkan secara rinci. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ya, disebutkan khamr, judi, mengundi nasib, ya. Kemudian juga bangkai, darah, babi, apa semua itu disebutkan bahwa itu yang haram. Tapi ketika menyebutkan yang halal, tidak. Allah sebutkan secara global. Ini menunjukkan bahwa jumlah yang halal jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah yang haram. Ahallallahu thayyibat. Allah menghalalkan yang baik. Nggak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan yang halal itu ini loh 1, 2, 3, enggak. Tapi ketika menyebutkan yang haram disebutkan satu persatu secara terperinci. Nih. Oleh karena itu para ulama fikih itu menyebutkan bahwa al-aslu fil asya al-hil. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ya, berarti yang halal itu jumlahnya jauh lebih. Allah sudah berikan kemudahan yang seperti ini, masih saja ada orang yang mengkonsumsi yang haram. Kasih dapisan. Ya. Keterlaluan. Masih saja ada yang senang untuk mengkonsumsi yang haram, khamr. Ya. Dengan banyak ragamnya. Masih saja ada yang senang berjudi, masih saja ada yang senang mengundi nasib. Masih saja ada yang senang makan bangkai. Geus buku haram. Tegenah deh. Ya. Masih saja ada yang suka. Gimana? Hati-hati sekali lagi bahwa makanan ini berpengaruh ya bagi pertumbuhan jiwa. Boleh jadi semangatan itu merosot disebabkan oleh adanya satu jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi. Boleh jadi kenapa kalau saya merasa tidak ada kesemangatan untuk ibadah? Boleh jadi satu faktornya adalah karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik. Imma yang haram atau yang masih syubhat. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah at-taqsir fi haqqil badan bisababi kasratil wajibat. Kurangnya memperhatikan tubuh karena terlalu banyak melaksanakan hal-hal yang wajib. Tidak memperhatikan badan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak yang harus engkau tunaikan. Jangan sampai tubuh kita terlalu capek ya untuk melakukan ibadah. Jangan. Tidak baik ternyata. Bukan baik, tidak baik. Ada orang ibadah sampai pingsan.
Mungkin bagi sebagian orang Masya Allah, surga ya. Seperti apa ibadah yang seperti itu? Nabi SAW saja ibadahnya luar biasa. Tidak pernah beliau udah sampai pingsan. Kok ada sekarang ini yang ibadah sampai pingsan? Atau ibadah sampai tidak ingat yang ada di sekitarnya? Ya, ini keliru. Membuat tubuhnya capek, membuat tubuhnya lemah. Ini tidak baik. Nabi mengingatkan fa inna li jasadika 'alaika haqqun. Sesungguhnya jasadmu, tubuhmu mempunyai hak yang harus engkau tunaikan. Kalau memang engkau sebagai seorang yang giat untuk beribadah, maka topang tubuh agar punya kekuatan untuk bisa melakukan hal tersebut. Imbangi dengan kekuatan apa? Tubuh. Sok kasih vitamin, makanan yang baik-baik, yang halal, bergizi. Nggak salah orang suruh makan yang bergizi, nggak salah. Baik. Mau 4 sehat, 5 sempurna atau lebih dari itu, boleh. Yang penting tubuh punya kekuatan dan kita memberikan haknya. Tubuh butuh olahraga, sok olahraga, nggak ada salahnya. Ya, Islam tidak melarang untuk memperhatikan kondisi tubuh, olahraganya. Silakan berolahraga, jaga kesehatannya, perhatikan makanan, perhatikan makanan. Islam memerintahkan yang seperti ini karena jasad tubuh itu punya hak yang harus kita tunaikan dan itu amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan dikira. Jangan sampai badan kita sekali lagi terlalu capek dalam melaksanakan apa? Ibadah. Please. Salah besar. Ya. Bahkan dalam lanjutan hadis Nabi mengatakan wa inna li'ainaika haqqun 'alaika haqqun. Matamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Jangan sampai mata terlalu capek membaca terus semalaman, tidak tidur besoknya seperti itu. Terus membaca yang mungkin baik ya, bacaannya baik. Katakanlah baca Al-Quran atau karena baca buku-buku yang bermanfaat. 24 jam sehari yang dipakai untuk itu terus. Matamu punya hak untuk istirahat, untuk tidur. 24 jam saya tidak punya buku, tapi saya punya komputer, dia bisa internet, buka, ya, warnet. Yang dibaca baik, bagus-bagus semuanya. Kitab-kitab atau buku-buku agama dibaca terus. 24 jam nongkrong di internet. Ini mata lelah. Mata lelah tidak diperhatikan haknya. Dosa kita. Salah, keliru, tidak benar. Na'udzubillah kalau sampai kemudian mata jadi buta karena gara-gara itu. Dosa gitu. Sok boleh baca, ada saatnya baca, ada saatnya lihat, ada saatnya mata istirahat, tidurkan. Tapi jangan juga tidur terus. Kalau tidur terus bisa jadi buruk nih mata ya. Itu ada saatnya untuk diajak beribadah, ada saatnya diajak untuk bersantai, ya. Ada saatnya diajak untuk ibadah, ada saatnya diajak untuk ini mata butuh melihat yang hijau-hijau, butuh melihat pemandangan yang baik, butuh melihat keajaiban alam semesta, butuh ini mata. Ada hak yang harus kita tunaikan. Kalau kita terlalu memforsir tubuh kita untuk melakukan ibadah, nanti pada akhirnya akan lemah. Setelah lemah, loyo, akhirnya tidak punya semangat untuk melakukan ibadah. Wala'iyyabillah. Ya. Kemudian kata Nabi wa inna li zawjika 'alaika haqqun. Istrimu juga punya hak. Ya. Yang harus kamu tunaikan. Kamu punya hak untuk mencari nafkah. Jangan keseharian di rumah baca Quran terus sampai istrinya bosan, Mas. Dari pagi sampai sore baca Quran terus sementara anaknya butuh dikasih makan, ininya. Suaminya mengatakan ini ibadah, Masya Allah, ngelarang ibadah. Salah. Ya. Istrimu punya hak untuk mendapatkan apa? Nafkah. Ibadah ada saatnya. Mencari nafkah juga ada saatnya. Dan itu bahkan ibadah. Menafkah adalah ibadah. Ya, tak boleh seperti itu. Tubuhmu punya hak, matamu punya hak, istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan mendatang kita bisa
masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di majelis ini dan melanjutkan kegiatan kita thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.